Yuk, sebelum ceritanya dimulai, Mimin tak menyangka ternyata ada satu update chapter lagi. Berarti totalnya untuk minggu ini ada 4 chapter. Yang satu udah Mimin upload dan yang dua udah Mimin upload jadikan satu video. Dan ini ada satu chapter lagi. Oh iya, untuk yang mau bantu Mimin untuk beli kopi, biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Panel berada di suku Beast King. Beast Goblin melaporkan jika para manusia telah mengambil cincin itu. Beast King marah dan langsung menghajar Beast Goblin hingga terkapar di lantai. Beast King sangat marah dan menyuruh semuanya untuk segera menyerang dan memakan manusia itu. Panel berpindah di kota Brix. Pasukan penyerang sudah berkumpul untuk menyerang para goblin. Wali kota yang baru menyambut kedatangan Lord Peromon dan Lord Stanmon. Stanmon bertanya, di mana SWOT Scientist? Si kumis bertudung mengatakan jika SWOT Scientist sedang pergi dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Peromon ke sana hanya mencari SWOT Scientist. Jadi, karena dia tidak ada di sana, maka tidak akan ada lagi yang perlu dia bicarakan. Si kumis bertudung mengatakan jika dia adalah seorang Dragon Slayer, seorang yang bertempur bersama SWOT Scientist. Jadi, dia tidak terima telah diremehkan oleh Peromon. Peromon pun tersenyum sekaligus meminta maaf. Dia mengatakan jika dia datang untuk mengalahkan goblin. Tiba-tiba, ada sesuatu yang datang dan mengejutkan mereka semua. Ternyata para goblin sudah datang menyerang mereka duluan. Padahal kota itu sudah dikepung oleh tembok yang dijaga. Namun mereka bisa dengan mudah memasukinya. Peromon tak gentar menghadapi goblin yang jumlahnya cukup banyak. Dia bahkan bersiap menyerangnya dan menyuruh mereka semua untuk maju agar mereka semua masuk ke perangkapnya. Peromon dengan menunggangi kudanya, dia juga menyuruh pasukan Imperial Lion untuk maju memusnahkan gerombolan goblin yang datang menyerang. Satu persatu, Peromon berhasil mengalahkan goblin biasa yang ada di dekatnya. Bahkan pasukan Imperial Lion pun berhasil mengalahkan goblin-goblin itu. Tak lupa, si kumis bertudung pun juga ikut menyerang karena selain untuk melindungi dirinya sendiri, juga untuk mempertahankan kota Brix dari serangan goblin. Dan di atas mereka terlihat seekor naga yang terbang di kegelapan malam. Di atas punggung naga itu ada Lintian yang sedang mengamati jalannya pertarungan dari udara. Sembari tersenyum puas, Lintian berkata dalam hati, ternyata ini jauh lebih menyenangkan daripada yang aku bayangkan. Setelah membereskan semua goblin yang ada di sekitarnya, Peromon mengatakan jika goblin itu hanyalah sampah. Jadi menurutnya, bagaimana bisa sampah seperti mereka bisa menjadi sebuah ancaman? Melihat pasukannya juga telah berhasil mengalahkan goblin yang ada, Peromon yakin jika terus seperti ini, maka mereka bisa menyelesaikannya kurang dari 1 jam. Namun entah apa yang terjadi, Peromon tiba-tiba terkejut oleh teriakan anak buahnya yang tiba-tiba mendapatkan serangan yang membuat mereka langsung tewas seketika. Tak hanya Peromon yang terkejut, bahkan Lintian pun juga terkejut melihatnya. Dari gelapnya malam di luar, terlihat sesosok makhluk yang berjalan perlahan memasuki kota melewati gerbang. Makhluk itu sangat menakutkan dengan beberapa tentakel di tubuhnya. Salah satu prajurit yang tertangkap bahkan lebih menyeramkan lagi. Tentakel itu masuk ke dalam mulutnya dan membuatnya tewas seketika. Dan inilah wujud yang menyerang itu. Dia adalah Beast King Goblin yang berlevel 79 dari ras Goblin. Title-nya adalah King of Beasts, Apostle of the Grave, Extreme Sin, dan Good Blessing.
HP-nya yang sangat besar mencapai 2000, strength-nya di angka 700 dan defense-nya di angka 670. Sedangkan skill yang dia miliki adalah Beast King Roar, Brutal Strike, dan Armored Skin. Dia tidak memiliki equipment yang dia gunakan dan total kekuatannya adalah 3000. Lintian terkejut melihat stat yang dimiliki oleh Beast King Goblin itu. Dalam hati Lintian, "Hah, apa-apaan itu? Apa memang sekuat itu? Bahkan dia terlihat sangat menjijikkan." Melihat kedatangan Beast King Goblin, Pheromone langsung menyuruh pasukannya agar segera mundur sekarang juga. Stanmon kesal melihat makhluk itu. Dia juga bertanya-tanya, makhluk apakah itu? Apakah itu adalah spesies dominan? Pheromone tak tahu. Dia berniat menghindari pertarungan langsung dengannya dan akan menyerahkan makhluk itu kepada warrior keluarga untuk mengatasinya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memanggil ayah. Yang datang itu adalah seorang wanita dan dia adalah sepupu dari Loader. Dia bernama Lona. Lona mengatakan jika dia akan memancing makhluk itu untuk pergi dan menyerahkan sisanya kepada para prajurit. Stanmon mengingatkan Lona agar dia berhati-hati jangan sampai berakhir seperti saudaranya Loader. Setelah itu, Lona dan pasukannya maju ke arah Beast King Goblin. Salah satu dari mereka menyerang menggunakan sihir api yang ditembakkan tepat ke arah wajah Beast King Goblin. Dan serangan itu tepat mengenai pipi kanan Beast King Goblin. Karena serangan itu, target Beast King Goblin langsung beralih kepada Lona dan pasukannya. Dia mengejar Lona yang berlari keluar dari kota Brix. Lintian terlihat kesal. Dalam hati Lintian, "Sial! Jika mereka terus berlari, mereka akan menabrak anak buahku. Itu akan menjadi masalah." Dari atas, Lintian terus mengamati kepergian mereka dari kota Brix. Lintian menghela nafas setelah melihat Lona dengan detail. Dalam hati Lintian, sayang sekali, gadis ponytail pirang itu akan celaka. Namun sebelum jauh berlari, beberapa anak buah Lona sudah tertangkap dan langsung dihabisi oleh Beast King Goblin. Seorang pria yang bersama Lona sangat marah atas apa yang terjadi pada teman-temannya. Dia berniat akan menjadikan gigi Beast King Goblin sebagai trofi kemenangan pertama mereka. Pria itu menyuruh temannya yang tersisa agar fokus dan terus mengepung agar Lona memiliki waktu untuk memberikan serangan fatal. Lona dengan kelincahannya, dia berhasil menghindari beberapa serangan dari Beast King Goblin. Lona pun mengambil jarak dari Beast King Goblin untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Dalam hati Lona, "Aku adalah kebanggaan akademi. Aku harus memenangkan pertarungan ini." Dengan advance combat skill, Lona berniat mengakhiri pertarungan ini. Dia yakin dengan skill ini, dia akan bisa mengalahkan Beast King Goblin. Dan dengan Holy Spear of Explosion, Luna menembakkan serangan fatal ke dada kiri Beast King Goblin yang membuat Beast King Goblin berteriak kesakitan. Lagi-lagi, Lintian dibuat terkejut oleh kekuatan Luna. Dalam hati Lintian, keseluruhan kekuatan gadis itu hanya di angka 1700, sedangkan yang lainnya hanya di angka 1000. Tak kusangka dia bisa bertahan selama ini. Ini sungguh benar-benar menarik. Kali ini, Beast King Goblin benar-benar sangat marah atas apa yang Luna lakukan padanya. Dia tak terima wanita seperti dia berani melukainya. Kemudian, Beast King Goblin mempersiapkan serangannya untuk membalas serangan dari Luna. Tentu saja serangan itu jauh lebih kuat dari serangan yang ditembakkan kepadanya. Lintian mengetahui serangan macam apa yang akan Beast King Goblin keluarkan dan itu membuatnya sangat terkejut. Dan Beast King Roar pun ditembakkan ke arah Luna dan teman-temannya. Apakah Luna dan teman-temannya akan selamat? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.
Bisa besok? Bisa seminggu lagi. Oke.